Rahayu, Sagung Dumadi. Masih bersama kami di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Krisnoko Sosro dan Sabu Inten bagian ke-47. Paman, kata Gajah Sora kemudian, suruh seorang sediakan kuda-kuda kami. Meskipun kata-kata itu diucapkan dengan berlahan-lahan, tetapi artinya adalah besar sekali. Gajah Sora sendiri telah merasa perlu untuk sewaktu-waktu bertindak. Menurut perhitungannya, orang-orang yang mendatangi Banyu Biru itu pasti terdiri dari orang-orang yang tak dapat direndahkan. Wonomerto tidak lagi mau membuang waktu, maka segera diperintahkan seorang untuk menyiapkan kuda-kuda mereka. Berbareng dengan itu, Ki Ageng Lembu Sora pun telah memerintahkan orangnya untuk mempersiapkan kuda-kuda mereka pula. Saat orang-orang itu menyiapkan kuda di halaman, muncullah di antara mereka Arya dengan 2 ekor kuda di tangannya. Seekor berwarna hitam mengkilat dan seekor lagi berwarna abu-abu. "Ini kuda paman," teriaknya kepada Maisa Jenar. Maisa Jenar terkejut melihat Arya hadir dalam kesibukan itu. "Kau mau kemana, Arya?" tanya Maisa Jenar. "Aku ikut paman ke tempat kebakaran itu," jawabnya. "Arya," potong Gajah Sora, "kau jangan menambah kesibukanku dan pamanmu. Masuklah ke dalam. Kalau kau mau pergi juga, seterusnya aku tak mau mengajari kau sama sekali." Arya memandang ayahnya dengan penuh kecewa, tetapi ia sama sekali tidak berani membantah. Sebab dalam saat-saat yang demikian, ayahnya memang dapat bertindak agak keras terhadapnya. Sementara itu, keributan semakin menjadi-jadi. Orang-orang Banyu Biru adalah orang-orang yang cukup terlatih di bawah pimpinan Gajah Sora. Karena itu, di beberapa tempat yang juga timbul pertempuran-pertempuran, Laskar Banyu Biru segera dapat menguasai keadaan. Tetapi di bagian barat dan utara ternyata kekuatan mereka tak dapat dianggap ringan. Di pendopo, Ki Ageng Gajah Sora beberapa kali menerima penghubung-penghubung dari daerah-daerah pertempuran, dan dengan cermatnya ia memberikan perintah dan petunjuk-petunjuk. Tetapi tiba-tiba orang-orang yang berada di pendopo itu bersama-sama digetarkan oleh bunyi kentongan 2, 3, 2, 3 dari arah utara, sedangkan api tampak semakin menjalar ke beberapa arah. Mendengar bunyi kentongan itu, kemarahan Gajah Sora tak dapat dikendalikan lagi. Bunyi kentongan 2323 mempunyai arti yang sama sekali tidak menyenangkan. Tanda itu mengatakan bahwa Laskar Banyu Biru terdesak hebat. Dengan gigi yang terkatup rapat, Gajah Sora terloncat dari duduknya. "Setan manakah yang mencoba mengganggu ketentraman Banyu Biru?" katanya geram. "Paman Wonokerto," kata Gajah Sora kepada Wonokerto, "aku akan pergi ke tempat itu. Rupanya kekuatan lawan dipusatkan di sana. Berilah tanda supaya sebagian dari pasukan cadangan dikerahkan ke utara." Segera Wonomerto memerintahkan memukul kentongan 2424 berturut-turut. Bersama dengan itu, Gajah Sora meloncat ke atas kudanya. "Adi Lembu Sora dan Maisa Jenar, marilah kita lihat daerah itu," katanya. Maisa Jenar nampak ragu sebentar kalau mereka seluruhnya meninggalkan tempat itu, lalu
bagaimanakah dengan keris yang disimpan oleh Gajah Sora? Rupanya keraguan-raguan itu diketahui oleh Gajah Sora. Tak seorang pun yang akan dapat mengalahkan Paman Pandan Kuning kalau bukan seorang yang luar biasa hebatnya. Jadi, menurut perhitunganku, pimpinan dari gerombolan itu berada di sana. Biarlah rumah ini aku serahkan kepada Paman Wonomerto dan Paman Sawung-Rono. Aku percaya kepada paman berdua dengan beberapa orang pasukannya. Berilah aku tanda kalau keadaan memaksa. Ingat paman, tak seorang pun boleh menginjakkan kakinya di halaman rumah ini. Baik anak mas, aku akan menjaganya, jawab Wonomerto. Siapa yang di halaman belakang? Tanya Gajah Sora. Panjawi dan laskarnya, jawab Wonomerto. Bagus, aku percaya pula pada anak muda itu. Kelak, ia pasti menjadi seorang prajurit pilihan. Nah paman, aku akan berangkat. Sekejap kemudian, Gajah Sora mendera kudanya dan lari dengan kencangnya. Lembu Sora dengan beberapa pengiringnya segera menyusul, dan yang paling belakang adalah Maesa Jenar dengan kuda abu-abu yang dibawa oleh Arya tadi. Maka segera iring-iringan itu meluncur seperti angin ke arah tempat kebakaran di sebelah utara Banyu Biru di kaki Bukit Telomoyo. Dari tempat yang agak tinggi di luar halaman, mereka dapat melihat dengan jelas api yang berkobar-kobar di beberapa tempat. Melihat nyala api itu, hati Gajah Sora menjadi semakin panas. Ia memacu kudanya lebih laju lagi. Kuda yang telah berlari sekuat tenaga itu, menurut perasaan Gajah Sora, seperti ular yang merambat di dedaunan, lambat sekali. Tetapi akhirnya dengan menahan kekesalan hati, mereka sampai juga di tempat pertempuran. Dari jarak yang cukup jauh, Gajah Sora dengan rombongannya dapat melihat arena pertempuran yang terjadi di pinggir sebuah perkampungan. Rupanya pertempuran itu telah berlangsung dengan serunya. Di kedua belah pihak telah jatuh beberapa orang korban. Ternyata pasukan-pasukan cadangan Banyu Biru yang dipimpin oleh Ki Bantaran telah tiba di tempat itu dan telah pula melibatkan diri dalam pertempuran. Dalam pengamatan yang sebentar itu, Gajah Sora melihat betapa kuatnya pihak lawan. Dilihat dari bekas-bekasnya, ternyata bahwa arena pertempuran itu telah bergeser agak jauh mendekati perkampungan. Bahkan beberapa orang dari mereka telah membakar rumah-rumah penduduk yang tak bersalah. Kemarahan hati Gajah Sora semakin menggelora. Karena itu, setelah ia menemukan pertimbangan mengenai keseluruhan pertempuran itu, segera ia memberikan perintah. Lembu Sora, bawalah anak buahmu ke sebelah kiri. Lingkari arena ini, dan kau harus dapat menguasai jalan kecil di ujung sawah itu. Kalau aku berhasil mendesak mereka, usahakan jangan dibiarkan mereka lolos. Aku ingin tahu siapa mereka. Bawalah beberapa orang bersamamu. Baik kakang, jawab Lembu Sora. Setelah itu, ia pun segera pergi ke tempat yang telah ditentukan. Ia melingkar menyusup perkampungan untuk kemudian muncul kembali menuju jalan kecil di ujung sawah. Dalam keremangan cahaya api yang menjilat ke udara, arena pertempuran itu seolah-olah sengaja dijadikan daerah yang diterangi oleh ribuan obor di sekitarnya. Sepeninggalan Lembu Sora, Gajah Sora dan Maesa Jenar berdiri mengawasi medan. Maesa Jenar adalah bekas prajurit pengawal raja. Karena itu, ia mempunyai pandangan yang cukup masak mengenai keadaan medan. Maka segera ia melihat kelemahan Laskar Biru. Kakang, menurut pengamatanku,
Letak kesalahan Laskar Biru adalah beberapa orang yang cukup masak berkumpul di dalam satu titik, sehingga di bagian-bagian lain banyak terdapat kelemahan, kata Maisa Jenar. Gajah Sora mengangguk-anggukkan kepalanya. Kau benar, Adi Maisa Jenar. Aku melihat pula kelemahan itu. Tetapi pastilah mereka menghadapi keadaan darurat. Bahkan Bantaran pun telah terlibat dalam perkelahian di titik itu, jawabnya. Siapakah yang bersenjatakan pedang panjang serta melompat-lompat dengan lincahnya itu? Tanya Maisa Jenar. Itulah Pandan Kuning, jawab Gajah Sora. Yang bersenjatakan tombak itu adalah Bantaran. Lainnya adalah orang-orang pilihan dari Laskar Biru. Kakang, tiba-tiba Maisa Jenar berkata agak terkejut. Rupanya mereka hanya melawan satu orang saja. Gajah Sora mempertajam pandangannya. Nyala api yang berkobar-kobar di sekitar daerah pertempuran itu membuat ratusan bayangan dari orang-orang yang bertempur itu beraneka ragam. Ada yang panjang, ada yang besar seperti raksasa yang meloncat-loncat menerkam maksanya. Karena itu, keadaan medan menjadi agak kabur. Aku kira tidak hanya seorang Adi, tetapi dua orang, jawab Gajah Sora. Ya, dua orang, sambung Maisa Jenar hampir berteriak, dan aku pernah mengenal kedua orang itu. Hampir saja Maisa Jenar meloncat menyerbu, tetapi tiba-tiba dilihatnya Lembu Sora telah mendahulunya dari arah belakang. Lembu Sora menyambar dari atas kudanya seperti seekor elang yang sedang marah. Gerakannya tangkas dan tangguh. Rupanya ia adalah seorang ahli yang bertempur di atas kuda. Pandan Kuning, Bantaran, dan lebih dari 7 orang yang bertempur bersama-sama melawan 2 orang. Tetapi 2 orang itu ternyata tangguh sekali, sehingga sampai sekian lama kedua orang itu masih tampak segar dan lincah. Sekarang mereka mendapat bantuan Lembu Sora. Ternyata Lembu Sora juga tidak mengecewakan. Ia bersenjatakan sebuah pedang yang panjang dan besar. Pedang itu di tangannya yang kokoh dan kuat, hanya seperti setangkai lidi yang berputar-putar dan berkilauan karena kena cahaya api. Dari jarak yang agak jauh itu, terdengar tidak jelas Lembu Sora memberikan aba-aba, dan sebentar kemudian keadaan segera berubah dengan cepatnya. Pandan Kuning dengan kawan-kawannya segera memotong batas kedua lawannya, sedang Lembu Sora dengan garangnya menyerang yang seorang dari mereka. Maka segera terjadi 2 lingkaran pertempuran. Lembu Sora melawan seseorang, sedang seorang lagi harus melayani Pandan Kuning dan kawan-kawannya. Anak itu punya otak juga, gumam Gajah Sora. Ia pasti bermaksud membunuh seorang demi seorang. Bukankah ia putra Ki Ageng Sora Dipayana pula? Kata Maisa Jenar. Gajah Sora tersenyum. Sayang, ia agak bengal, jawabnya. Maisa Jenar tidak menjawab. Perhatiannya terikat sekali pada pertempuran yang berlangsung dengan hebatnya. Tetapi kemudian ia menjadi agak bingung melihat ketidakwajaran dalam pertempuran itu. Kakang Gajah Sora, tidakkah Kakang melihat sesuatu yang tidak pada tempatnya? Ya, jawab Gajah Sora. Rupa-rupanya ada pertempuran segitiga di daerah ini, kata Maisa Jenar. Lalu apa yang kita lakukan? Biarlah Lembu Sora dan Paman Pandan Kuning melayani lawannya yang rupa-rupanya tidak terlalu membahayakan, jawab Gajah Sora.
Marilah kita bersihkan saja yang lain, baru kita membantu menangkap kedua orang itu," kata Gajah Sora selanjutnya. Sehabis berkata demikian, Gajah Sora mendera kudanya langsung terjun ke dalam kancah pertempuran. Sepeninggalan Gajah Sora, Maisa Jenar masih beberapa saat berdiri mengawasi medan. Rupanya Gajah Sora ingin mempergunakan siasat lawan untuk memukul mereka kembali. Pemimpin-pemimpin gerombolan penyerbu itu agaknya telah mengatur siasat dengan cermatnya. Mereka berhasil memancing tokoh-tokoh Laskar Banyu Biru untuk berkumpul di dalam satu lingkaran. Sedang orang-orangnya akan menjadi agak leluasa untuk menjalankan pengacauan dan pembakaran. Gajah Sora memaklumi siasat itu, dan ia juga tidak dapat menyalahkan pemimpin-pemimpin laskarnya untuk mengepung pimpinan gerombolan yang tangguh itu. Sebab apabila mereka tidak menghadapi bersama-sama, maka dengan mudahnya mereka akan dibinasakan satu demi satu. Karena itu, Gajah Sora berhasrat memecahkan siasat itu dengan merusak barisan laskar gerombolan itu. Dengan demikian, pemimpin-pemimpin mereka pasti akan mendatanginya tanpa diminta. Sebab pastilah mereka menyangka bahwa tak seorang pun akan mampu menahan laskar mereka yang mereka perkuat. Meskipun ada laskar lain yang ada di luar perhitungannya, sehingga terpaksa terjadi pertempuran segitiga. Namun, salah satu dari mereka ternyata telah berhasil dengan siasat mereka dan membakar rumah penduduk yang tak berdaya. Sedang di dalam perhitungan mereka, Gajah Sora sendiri akan tetap berada di rumahnya untuk menjaga pusaka-pusaka yang disimpannya. Tetapi yang masih belum dapat dipecahkan baik oleh Maisa Jenar maupun Gajah Sora adalah adanya dua laskar yang dalam waktu bersamaan menyerang Banyu Biru. Sedang mereka bertempur pula satu sama lain. Meskipun maksud mereka hampir jelas, yaitu menginginkan pusaka Kiai Nogosostro dan Kiai Sabu Inten. Kecuali itu, Maisa Jenar juga sangat tertarik ketangguhan dua orang tokoh gerombolan yang dengan tangkasnya dapat mempertahankan diri dari kepungan Pandan Kuning serta kawan-kawannya. Pertempuran berlangsung terus dengan hebatnya. Laskar Banyu Biru telah berjuang mati-matian untuk mencoba mempertahankan tanah mereka serta seluruh isinya. Dengan munculnya Lembu Sora, keadaan sudah mulai berubah. Lembu Sora ternyata juga merupakan seorang laki-laki yang luar biasa. Pandangannya yang terlalu besar menurut ukuran biasa itu berputar seperti baling-baling yang dengan dahsyatnya selalu melingkari lawannya dengan serangan-serangan maut. Tetapi lawan Lembu Sora pun memiliki kelincahan yang luar biasa. Sayang bahwa jarak mereka agak jauh dari Maisa Jenar. Apalagi prajurit-prajurit yang sedang bertempur itu selalu bergerak-gerak membayangi pandangannya, sehingga ia tidak dapat melihat dengan jelas. Karena tertarik kepada kedua orang pemimpin gerombolan yang perkasa itu, Maisa Jenar ingin lebih mendekat lagi. Maka segera ia turun dari kudanya dan mengikatkan kuda itu pada sebatang pohon. Dengan perlahan-lahan ia menerobos medan yang sedang ribut. Ia berjalan mendekati Lembu Sora. Beberapa kali Maisa Jenar mendapat serangan dari laskar-laskar gerombolan itu, tetapi dengan satu dua gerakan saja Maisa Jenar telah dapat merobohkan mereka. Di bagian lain, di tengah pertempuran itu, tiba-tiba terdengar sorak-sorak yang riuh. Rupanya Laskar Banyu Biru ketika melihat kepala daerah mereka yang perkasa
terjun ke arena, mereka menjadi gembira sekali. Tiba-tiba, seolah-olah tubuh mereka masing-masing mendapat tambahan kekuatan yang hebat. Karena itu, mereka bersorak-sorak gemuruh, dan bersamaan dengan itu, gerak mereka menjadi lebih dahsyat. Sorak-sorak itu segera disambut oleh hampir seluruh Laskar Banyu Biru yang berada di arena itu. Dengan kehadiran Lembu Sora, Gajah Sora, dan Maisa Jenar, segera keadaan medan menjadi berubah. Laskar dari kedua gerombolan yang semula bertempur satu sama lain memusatkan kekuatan mereka untuk menggempur Laskar Banyu Biru. Meskipun demikian, Laskar Banyu Biru kini kekuatannya sudah jauh bertambah. Sejalan dengan itu, lawan Pandan Kuning yang semula bertempur berpasangan dan kemudian harus melawan seorang diri, merasakan juga tekanan yang semakin berat. Karena itu, ia bertempur semakin seru serta mengerahkan seluruh tenaganya. Apalagi ketika didengarnya Laskar Banyu Biru bersorak-sorak. Tiba-tiba dari arah lain terdengarlah sebuah suitan nyaring, disusul dengan bunyi suitan pula dari orang yang sedang bertempur melawan Pandan Kuning. Rupanya suitan-suitan itu merupakan tanda-tanda dan perintah. Segera tampaklah beberapa laskar gerombolan berlontaran menyerbu Pandan Kuning dan kawan-kawannya. Mereka mencoba untuk mengamati kedudukan pemimpinnya yang dengan satu gerakan dahsyat memecahkan kepungan Pandan Kuning dan kawan-kawannya. Ia melepaskan diri dari pertempuran itu untuk dapat langsung menghadapi Gajah Sora. Maka ketika orang itu telah berdiri di luar lingkaran, Maisa Jenar segera dapat melihatnya dengan jelas, dan pada saat itu pula rasanya jantung Maisa Jenar menggelagak hebat. Orang yang memimpin gerombolan itu dan yang telah bertempur dengan gagahnya adalah seseorang yang bertubuh kekar, berkumis tebal, dan di kedua belah tangannya tergenggam dua bilah pisau belati panjang. Lowo Ijo, geram Maisa Jenar di antara suara gemertak giginya yang beradu dengan kerasnya. Maka dengan gerak tanpa sadar, Maisa Jenar meloncat lebih dekat lagi untuk mengenali pasangan Lowo Ijo yang sedang bertempur melawan Lembu Sora. Dan dengan kekuatan yang seimbang, orang itu pasti memiliki kekuatan yang setidak-tidaknya sama dengan Lowo Ijo. Ketika Maisa Jenar sudah menjadi semakin dekat dan dapat melihat lawan Lembu Sora itu agak jelas, ia menjadi bertambah terkejut lagi. Orang itu adalah seorang laki-laki tampan dengan sebuah tongkat hitam di tangan kiri yang dipergunakan sebagai perisai. Sedang di tangan kanannya tampak sebilah pedang yang tipis dan lentur.